Om Swastiastu, selamat sore Ibu dosen dan teman-teman. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 8. Di sini kami akan membawakan materi mengenai sistem akuntansi pembelian. Sebelum ke pemaparan materi, izinkan kami terlebih dahulu memperkenalkan kelompok kami. Adapun anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama ada saya sendiri, yaitu Kade Ayu Kurnia Setiani dengan NIM 2017-051225, dan anggota kelompok saya yang kedua yaitu Niputu Mei Kompiang Ningsih dengan NIM 2017-051239. Adapun submateri dari pemaparan kelompok kami, yang pertama ada sistem akuntansi pembelian, dan yang kedua ada sistem akuntansi pembelian dalam lingkungan pengolahan data elektronik. Next. Baik, untuk submateri pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu yang pertama ada sistem akuntansi pembelian. Yang pertama ada deskripsi kegiatan. Sistem akuntansi pembelian digunakan dalam perusahaan untuk pengadaan barang yang diperlukan oleh perusahaan. Transaksi pembelian dapat digolongkan menjadi dua, yaitu pembelian lokal dan impor. Pembelian lokal adalah pembelian dari pemasok dalam negeri, sedangkan impor adalah pembelian yang pemasok dari luar negeri. Seperti halnya dengan uraian mengenai sistem penjualan pada pembahasan sistem akuntansi pembelian yang diterapkan dalam suatu perusahaan manufaktur sebagai model yang terstruktur dalam organisasi. Yang kedua, next. Ada fungsi yang terkait. Yang pertama ada fungsi gudang, yang kedua ada fungsi pembelian, yang ketiga ada fungsi penerimaan, dan yang keempat ada fungsi akuntansi. Fungsi yang pertama itu ada fungsi gudang. Fungsi gudang dalam sistem akuntansi pembelian yaitu bertanggung jawab untuk mengajukan permintaan pembelian sesuai dengan posisi persediaan yang ada di gudang dan untuk menyimpan barang yang telah diterima oleh fungsi penerimaan. Yang kedua ada fungsi pembelian. Fungsi pembelian bertanggung jawab untuk memperoleh informasi mengenai harga barang, menentukan pemasok yang dipilih dalam pengadaan barang, dan mengeluarkan order pembelian kepada pemasok yang dipilih. Yang ketiga ada fungsi penerimaan. Dalam sistem akuntansi pembelian, fungsi ini bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap jenis, mutu, dan kuantitas barang yang diterima dari pemasok guna menentukan apakah barang tersebut dapat diterima atau tidak oleh perusahaan. Fungsi ini juga bertanggung jawab untuk menerima barang dari pembeli yang berasal dari transaksi retur penjualan. Kemudian terakhir ada fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi yang terkait dalam transaksi pembelian adalah fungsi pencatatan utang dan fungsi pencatat persediaan. Dalam sistem akuntansi pembelian, fungsi pencatat utang bertanggung jawab untuk mencatat transaksi pembelian ke dalam register bukti kas keluar dan untuk menyelenggarakan arsip dokumen sumber atau bukti kas keluar yang berfungsi sebagai catatan utang atau menyelenggarakan kartu utang sebagai buku pembantu utang. Kemudian secara garis besar, transaksi pembelian mencakup prosedur sebagai berikut. Yang pertama ada fungsi gudang mengajukan permintaan terhadap pembelian ke fungsi pembelian. Yang kedua ada fungsi pembelian meminta penawaran harga dari berbagai pemasok. Yang ketiga ada fungsi pembelian menerima penawaran harga dari berbagai pemasok dan melakukan pemilihan pemasok. Yang keempat ada fungsi pembelian membuat order pembelian kepada pemasok yang dipilih. Yang kelima ada fungsi penerimaan memeriksa dan menerima barang yang dikirim oleh pemasok. Yang keenam ada fungsi penerimaan menyerahkan barang yang diterima kepada fungsi gudang untuk disimpan. Yang ketujuh ada fungsi penerimaan melaporkan penerimaan barang kepada fungsi akuntansi. Dan yang terakhir yaitu ada fungsi akuntansi menerima faktur tagihan dari pemasok dan atas dasar faktur dari pemasok tersebut, fungsi akuntansi mencatat kewajiban yang timbul dari transaksi pembelian. Next. Adapun jaringan prosedur yang membentuk sistem akuntansi pembelian. Yang pertama itu ada prosedur permintaan pembelian, di mana dalam prosedur ini fungsi gudang mengajukan permintaan pembelian dalam formulir surat permintaan pembelian kepada fungsi pembelian. Jika barang tidak disimpan di gudang, misalnya untuk barang-barang yang langsung pakai, ataupun fungsi yang memakai barang mengajukan permintaan pembelian langsung ke fungsi pembelian dengan menggunakan surat permintaan pembelian. Yang kedua ada prosedur permintaan penawaran harga dan pemilihan pemasok. Dalam prosedur ini,
Fungsi pembelian mengirimkan surat permintaan penawaran harga kepada para pemasok untuk memperoleh informasi mengenai harga barang dan berbagai syarat pembelian yang lain untuk memungkinkan pemilihan pemasok yang akan ditunjuk sebagai pemasok yang diperlukan oleh perusahaan. Perusahaan seringkali menentukan jenjang wewenang dalam pemilihan pemasok sehingga sistem akuntansi pembelian dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada sistem akuntansi pembelian dengan pengadaan langsung, yang kedua ada sistem akuntansi pembelian dengan penunjukan langsung, dan yang ketiga ada sistem akuntansi pembelian dengan lelang. Yang ketiga yaitu ada prosedur order pembelian. Prosedur order pembelian yaitu dalam fungsi pembelian mengirimkan surat order pembelian kepada pemasok yang dipilih dan memberitahukan kepada unit-unit organisasi lain dalam perusahaan, misalnya fungsi penerimaan, permintaan barang, dan fungsi pencatatan utang mengenai order pembelian yang dikeluarkan oleh perusahaan. Yang selanjutnya yaitu ada prosedur penerimaan barang. Dalam prosedur ini, fungsi penerimaan melakukan pemeriksaan mengenai jenis, kuantitas, dan mutu barang yang diterima dari pemasok, dan kemudian membuat laporan penerimaan barang untuk menyatakan penerimaan barang dari pemasok tersebut. Kemudian yang kelima yaitu ada prosedur pencatatan utang. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi memeriksa dokumen-dokumen yang terkait dengan pembelian atau surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur dari pemasok, dan menyelenggarakan pencatatan utang atau mengarsipkan dokumen sumber sebagai catatan utang. Dan yang terakhir yaitu ada prosedur distribusi pembelian. Prosedur ini meliputi distribusi akun yang didebit dari transaksi pembelian untuk kepentingan pembuatan laporan manajemen. Next. Informasi yang diperlukan oleh manajemen. Informasi yang diperlukan oleh manajemen dari sistem akuntansi pembelian adalah yang pertama, jenis persediaan yang telah mencapai titik pemesanan kembali atau reorder point. Yang kedua ada order pembelian yang telah dikirim kepada pemasok. Yang ketiga, order pembelian yang telah dipenuhi oleh pemasok. Yang keempat, total saldo utang dagang pada tanggal tertentu. Yang kelima, saldo utang dagang kepada pemasok tertentu. Yang keenam, tambahan kuantitas dan harga produk persediaan dari pembelian. Next. Dokumen yang digunakan. Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pembelian adalah yang pertama ada surat permintaan pembelian. Dokumen ini merupakan formulir yang diisi oleh fungsi gudang atau fungsi pemakai barang untuk meminta fungsi pembelian melakukan pembelian barang dengan jenis, jumlah, dan mutu seperti yang tertera dalam surat tersebut. Surat permintaan pembelian ini biasanya dibuat oleh 2 lembar untuk setiap permintaan. Yang kedua ada surat permintaan penawaran harga. Dokumen ini digunakan untuk meminta penawaran harga bagi barang yang pengadaannya tidak bersifat berulang atau tidak repetitif yang menyangkut jumlah rupiah pembelian yang besar. Yang ketiga ada surat order pembelian. Dokumen ini digunakan untuk memesan barang kepada pemasok yang telah dipilih. Dokumen ini terdiri dari berbagai tembusan dengan fungsi yaitu yang pertama ada surat order pembelian. Dokumen ini merupakan lembar pertama surat order pembelian yang dikirimkan kepada pemasok sebagai order resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan. Yang kedua ada tembusan pengakuan oleh pemasok. Tembusan surat order pembelian ini dikirimkan kepada pemasok. Dimintakan tanda tangan dari pemasok tersebut dan dikirim kembali ke perusahaan sebagai bukti telah diterima dan disetujui order pembelian, serta kesanggupan pemasok memenuhi janji pengiriman barang seperti dalam dokumen tersebut. Kemudian ada kartu persediaan. Dalam sistem akuntansi pembelian, kartu persediaan digunakan untuk mencatat harga pokok persediaan yang telah dibeli. Next. Kemudian ada catatan akuntansi yang digunakan. Yang pertama ada register bukti kas keluar, yang kedua ada jurnal pembelian, yang ketiga ada kartu utang, dan yang keempat ada kartu persediaan. Next. Kemudian ada unsur pengendalian internal.
Unsur pengendalian internal yang seharusnya ada dalam sistem akuntansi pembelian dirancang untuk mencapai tujuan pokok pengendalian internal akuntansi, yaitu menjaga aset atau persediaan dan liabilitas perusahaan atau utang dagang atau bukti kas keluar yang akan dibayar, menjamin ketelitian dan keandalan data akuntansi atau utang dan persediaan. Untuk merancang unsur-unsur pengendalian internal akuntansi yang diterapkan dalam sistem akuntansi pembelian, unsur pokok sistem pengendalian internal yang terdiri dari organisasi sistem otorisasi dan prosedur pencatatan dan praktik yang sehat Berikut ini yang pertama ada organisasi. Organisasi yang pertama itu fungsi pembelian harus terpisah dari fungsi penerimaan. Yang kedua, fungsi pembelian harus terpisah dari fungsi akuntansi. Yang ketiga, fungsi penerimaan harus terpisah dari fungsi penyimpanan barang. Yang keempat, ada transaksi pembelian harus dilaksanakan oleh fungsi gudang, fungsi pembelian, fungsi penerimaan, fungsi akuntansi, dan tidak ada transaksi pembelian yang dilaksanakan secara lengkap oleh hanya satu fungsi tersebut. Selanjutnya, mengenai sistem otorisasi dan prosedur pencatatan akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk waktu saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Niputumi Kompeningse dengan NIM 2017051239. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kembali ke slide yang 11. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan dalam organisasi, setiap transaksi keuangan terjadi melalui sistem otorisasi tertentu. Tidak ada satupun transaksi yang terjadi yang tidak diotorisasi oleh yang memiliki wewenang untuk itu. Otorisasi terjadi, transaksi dilakukan dengan pembubuhan tanda-tanda oleh manajer yang memiliki wewenang pada dokumen sumber atau dokumen pendukung. Yang pertama, surat permintaan pembelian diotorisasi oleh fungsi gudang untuk barang yang disimpan dalam gudang atau oleh kepala fungsi pemakai barang untuk barang yang langsung dipakai. Transaksi pembelian diawali dengan diterimanya surat permintaan pembelian oleh fungsi pembelian dari fungsi gudang atau dari fungsi pemakaian barang. Fungsi gudang atau fungsi pemakaian barang mengisi formulir surat permintaan pembelian sebagai dasar fungsi pembelian untuk melakukan pengadaan barang yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang kedua, surat order pembelian diotorisasi oleh fungsi pembelian atau pejabat yang lebih tinggi. Jika surat permintaan memiliki permintaan membeli merupakan pernyataan kebutuhan barang dari fungsi gudang atau dari pemakai, surat order pembelian merupakan awal transaksi pengadaan barang. Dengan surat orderan pembelian ini, perusahaan memulai proses pengadaan barang yang akan berakibat terhadap diterimanya barang yang dibeli dan timbulnya kewajiban perusahaan kepada pihak luar. Oleh karena itu, setiap surat order pembelian harus diotoritas oleh pejabat yang berwenang untuk mengurangi kemungkinan diterimanya barang yang ditimbulnya kewajiban yang tidak dibutuhkan oleh perusahaan. Otorisasi pemesanan pembelian ini biasanya berada di tangan fungsi pembelian atau pejabat yang lebih tinggi. Yang ketiga, laporan penerimaan barang diotorisasi oleh fungsi penerimaan. Sebagai bukti telah diterimanya barang dari pengasuh, fungsi penerimaan membubuhkan tanda tangan otorisasi pada laporan penerimaan barang. Dokumen ini dikirim oleh fungsi penerimaan ke fungsi akuntansi sebagai bukti telah dilaksanakannya pemeriksaan terhadap barang yang diterima dari pengasuh.
sesuai dengan surat orderan pembelian yang diterbitkan oleh fungsi pembelian. Dengan demikian, fungsi akuntansi dapat segera mencatat kewajiban yang timbul dari transaksi pembelian dan bertambahnya barang. Yang berikutnya, bukti kas keluar diotorisasi oleh fungsi akuntansi atau pejabat yang lebih tinggi. Dalam transaksi pembelian, fungsi akuntansi penerima berbagai dokumen dari berbagai sumber berikut ini. Yang pertama, kopi surat order pembelian dari fungsi pembelian yang merupakan bukti bahwa perusahaan telah memesan barang dengan jumlah, jenis, spesifikasi, kuantitas, dan mutu barang, serta waktu penyerahan seperti tercantum dalam dokumen tersebut. Yang kedua, kopi laporan penerimaan barang dari fungsi penerimaan yang merupakan bukti bahwa barang yang dipesan telah diterima dan sesuai dengan barang yang dipesan dalam surat order pembelian. Yang ketiga, faktur dari pemasok yang merupakan bukti timbulnya kewajiban perusahaan akibat telah dipesannya barang atau telah diterimanya barang yang dipesan. Yang berikutnya, pencatatan ke dalam catatan akuntansi harus didasari atas dokumen sumber yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap. Catatan akuntansi harus diisi informasi yang berasal dari dokumen sumber yang sahih atau valid. Kesahihan dokumen sumber dibuktikan dengan dilampirkan dokumen pendukung yang lengkap yang telah diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Selanjutnya, pencatatan ke dalam catatan akuntansi harus dilakukan oleh karyawan yang diberikan wewenang untuk melaksanakannya. Setiap pencatatan ke dalam catatan akuntansi harus dilakukan oleh karyawan yang diberi wewenang untuk mengubah catatan akuntansi tersebut. Setelah karyawan tersebut memutakhirkan atau mengupdate catatan akuntansi berdasarkan dokumen sumber, ia harus membubuhkan tanda tangan dan tanggal pada dokumen sumber seperti bukti telah dilakukan pengubahan data yang dicatat dalam catatan akuntansi pada tanggal tersebut. Dengan cara ini, maka tanggung jawab atas perubahan catatan akuntansi dapat dibebankan kepada karyawan tertentu, sehingga tidak ada satupun perubahan data yang dicantumkan dalam catatan akuntansi yang tidak dipertanggungjawabkan. Penyimpanan bukti kas keluar dalam arsip bukti kas keluar yang belum dibayar atau pencatatan ke dalam kartu utang diotorisasi oleh fungsi akuntansi dengan cara membubuhkan tanda tangan dan tanggal pencatatan ke dalam dokumen sumber atau bukti kas keluar atau faktur dari pemasok. Selanjutnya, praktik yang sehat. Penggunaan formulir bernomor urut cetak. Untuk menciptakan praktik yang sehat, formulir penting yang digunakan dalam perusahaan harus bernomor urut tercetak, dan penggunaan nomor urut tersebut dipertanggungjawabkan oleh manajer yang memiliki wewenang untuk menggunakan formulir tersebut. Oleh karena itu, dalam sistem akuntansi pembelian formulir, pokok surat order pembelian dan laporan penerimaan barang harus bernomor urut bercetak dan penggunaannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi yang bersangkutan. Selanjutnya, pemasok dipilih berdasarkan jawaban penawaran harga bersaing dari berbagai pemasok. Pemasok harus dipilih tidak berdasarkan hubungan istimewa dan pribadi di antara fungsi pembelian dengan pemasok, namun berdasarkan perbandingan penawaran harga bersaing yang diterima dari berbagai pemasok. Dengan cara ini, kemungkinan pengadaan barang yang lebih tinggi dari harga normal diharapkan dapat dihindari. Yang selanjutnya, barang hanya diperiksa dan diterima oleh fungsi penerimaan jika fungsi ini telah menerima tembusan surat order pembelian dari fungsi pembelian. Dalam penerimaan barang harus diciptakan unsur setiap
pengendalian internal berikut ini. Tidak ada barang yang diterima oleh fungsi penerimaan tanpa didahului dengan dikeluarkannya orderan pembelian dari fungsi pembelian. Fungsi penerimaan hanya melakukan pemeriksaan dan penghitungan barang yang diterima dari pemasok jika sebelumnya telah menerima tembusan surat orderan pembelian yang telah diotorisasi oleh yang berwenang. Yang selanjutnya, fungsi penerimaan melakukan pemeriksaan barang yang diterima dari pemasok dengan cara menghitung dan memeriksa barang tersebut dan membandingkan dengan tembusan surat order pembelian. Agar perusahaan memperoleh barang yang dibeli sesuai dengan yang dipesan, fungsi penerimaan harus melakukan pemeriksaan terhadap barang yang diterima dari pemasok dengan cara menghitung dan memeriksa barang tersebut serta membandingkannya dengan tembusan surat order pembelian. Dan selanjutnya, terdapat pengecekan harga, syarat pembelian, dan ketelitian pengkalian dalam faktur dari pemasok sebelum faktur tersebut diproses untuk dibayar. Bukti kas keluar hanya dibuat oleh fungsi akuntansi setelah fungsi ini melakukan pengecekan harga, syarat pembelian, dan ketelitian perkalian dan penjumlahan yang tercantum dalam faktur dari pemasok. Dengan demikian, jika pengecekan tersebut ketelitian informasi dalam faktur dari pemasok ini dilakukan dalam setiap pembuatan bukti kas keluar. Dokumen terakhir ini merupakan dokumen yang terjamin ketelitian dan keandalannya sebagai dasar pencatatan mutasi utang dan persediaan serta pengeluaran kas. Selanjutnya, catatan yang berfungsi sebagai buku pembantu utang secara periode direkonsiliasi dengan akun kontrol utang dan buku besar. Rekonsiliasi merupakan cara pencocokan dua data yang dicatat dalam catatan akuntansi yang berbeda namun berasal dari sumber yang sama. Dalam pencatatan hutang dengan sistem bukti kas atau voucher system, dokumen sumber berupa bukti kas keluar yang dilampiri dengan dokumen pendukung diarsipkan menurut tanggal jatuh tempo faktur dari pemasok. Yang selanjutnya, pembayaran faktur dilakukan sesuai dengan syarat pembayaran guna mencegah hilangnya kesepakatan untuk memperoleh potongan tunai. Jika perusahaan memperoleh potongan tunai dari pemasok karena melunasi utangnya dalam periode waktu potongan atau cash diskon periodik, perusahaan berarti dapat menghemat asetnya. Untuk tujuan ini, bukti kas keluar perlu diarsipkan menurut tanggal jatuh tempo faktur yang dalam jangka waktu potongan. Agar perusahaan dapat melakukan pengiriman cek dalam jangka waktu tersebut sehingga memperoleh kesepakatan untuk menerima potongan tunai. Nah, selanjutnya, bukti kas keluar beserta dokumen pendukung dicap lunas oleh fungsi pengeluaran kas setelah cek dikirimkan kepada pemasok. Bukti kas keluar merupakan dokumen yang digunakan untuk memberi otorisasi fungsi keuangan untuk mengisi cek dan mengirimkan ke pemasok. Bukti kas keluar ini dibuat oleh fungsi akuntansi berdasarkan dokumen pendukung, surat orderan pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur dari pemasok untuk mencegah penggunaan dokumen pendukung lebih dari satu kali sebagai dasar pembuatan bukti kas keluar. Bukti kas keluar beserta dokumen pendukungnya harus dicap lunas oleh fungsi keuangan setelah cek dikirimkan kepada pemasok. Selanjutnya, bagian aliran dokumen flow chart, sistem akuntansi pembelian. Next. Submateri yang kedua,
sistem akuntansi pembelian dalam lingkungan pengolahan data elektronik. Dalam sistem akuntansi pembelian, komputer digunakan untuk mengolah bukti kas keluar, pembuatan cek, penyelenggaraan register bukti kas keluar dan register cek. Prosedur permintaan pembelian, permintaan penawaran harga dan pemilihan pemasok, order pembelian dan penerimaan barang dalam sistem komputer tidak banyak berbeda dengan sistem akuntansi pembelian dalam sistem manual seperti yang telah diuraikan di atas. Dalam bagian ini akan diuraikan prosedur pencatatan utang dengan menggunakan komputer sebagai alat pengolahan data. Dalam bagian aliran dokumen tersebut, grup pengawas melakukan verifikasi dan pembuatan daftar log atau kontrol total terhadap bukti kas keluar yang diterima dari bagian hutang. Grup pengawas kemudian mengirimkan bukti kas keluar dilampiri dengan batch transfer form ke konversi data. Oleh konversi data, transaksi pembelian ini kemudian diserahkan ke operator komputer untuk diproses dengan menggunakan 4 kali run. Berikut ini yang run pertama meliputi kegiatan editing arsip transaksi pembelian mengenai reasobilines dan kelengkapannya. Dari run 1 ini dihasilkan arsipan transaksi pembelian yang valid dan suatu printout mengenai data yang salah dan kontrol total. Run yang kedua ini meliputi pengolahan transaksi pembelian yang sahih untuk penguploadan arsipan Indo untuk utang dan arsip Indo persediaan. Keluaran run ini adalah laporan kesalahan dan kontrol total register bukti kas keluar, arsip induk utang yang diupdate dan arsip induk persediaan yang telah diupdate. Selanjutnya run yang ketiga. Dalam run ini arsip induk utang dibaca dengan komputer untuk mengidentifikasi bukti kas keluar yang telah jatuh tempo untuk dibayar dan dihasilkan pita bukti kas keluar harus dibayar. Run yang keempat, dalam run ini pita bukti kas keluar yang harus dibayar diolah untuk menghasilkan cek, register cek dan untuk mengupdate arsip induk utang. Sekian pemaparan materi. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mei untuk pemaparan materinya. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami mengenai sistem akuntansi pembelian. Kami mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ada salah-salah kata. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan kami tutup dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om. Selamat sore.